Halo teman semua, apa kabar? Selamat pagi. Nah, kalau yang belum sarapan ya sambil nonton video ini. Nah, sekarang Luis mau ngekos nih. Nah, sini ada rumah nih. Kayaknya ini kos-kosan deh. Karena motornya banyak. Ada deh. Yuk, kita cari pemilik rumahnya ini. Halo. Permisi, ada orang? Om Gun? Luis. Ada apa, Luis? Luis mau cari kamar kosong nih buat kos-kosan. Ini bukan kos-kosan, Luis. Oh, Luis kira ini rumah kos-kosan. Bukan kos-kosan ini. Oh, karena Luis lihat banyak motor. Oh, bukan. Makanya. Ini bukan motor orang yang ngekos di sini, Luis. Ini motor Om Gun. Wih, boleh lihat nggak? Boleh? Mau lihat? Ayo. Yuk. Wah, banyak bener nih motornya Om Gun nih. Luis kira motor semua ini motor orang yang ngekos di sini. Ternyata ini motor Om Gun semua. Ya, jadi ini dia motornya, Luis. Motor orang yang bukan ngekos di sini. Oh, Tuh. Gimana? Luis ada yang kenal nggak sepeda motor? Mungkin atau pernah lihat sebelumnya? yang pernah lihat ini? Kayak di rumah ya. Iya. Ini aja. Sama itu paling ya yang ada Vespa ya. Di sini Om mau kasih tunjuk sama Luis. Om punya satu yang aneh banget, antik banget. Nah, ini dia. Ini mungkin beberapa udah pada pernah lihat, tapi kayaknya kebanyakan belum pernah lihat gitu. Jadi ini Om punya sepeda motor namanya nih Honda Karen. Honda Karen ini dia cc-nya 50, Luis. 50 cc, dia mesinnya 2 tak. Oh, 2 tak. Dan dia lucunya lagi dia automatic. Jadi sama seperti Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy. Dia tinggal gas rem aja. Koinori. Iya, seperti sekelas betul Suzuki Koinori, betul. Cuma Koinori itu 4 tak ya? Iya. Ya, 4 kalau tak. ini 2 tak. Nah, cuma bedanya lagi yang ini sudah senior alias sudah tua. Ini tahun 66, 1966. Dia sudah lahir belum? Belum lah. Terfikir saja Koko untuk membuat belum kayaknya ya. Oke. Ini pun lebih kecil dari Koinori ya? Oh, Koinori lebih besar dari ini ya? Iya. Oh. Coba Luis naikin di sini, Luis. Wih, lucu juga ya Om motor ini. Luis mau tahu lebih lanjut boleh nggak Om? Boleh. Tapi Di- nggak di sini ya. Iya. Ini sempit kayak. Iya. Pindahin aja yuk. Ayo. Nah, ini dia yang motornya bikin Luis penasaran. Nah, Om, Mhm. ini sebenarnya motor apa sih? Nah, jadi Luis gini, ini nama sepeda motornya itu Honda Karen. Honda Karen, tulisannya pakai C-A-R-E-N. Dia ini cc-nya 50 cc ya, kayak yang tadi Om udah bilang. Ya. Terus dia ini agak lucunya nih, dia matic nih. Jadi dia nggak usah ada oper-oper gigi, tinggal gas rem aja kayak motor matic zaman sekarang. Kayak gitu. Enaknya lagi ada suspensinya ya. Oh iya, kalau enggak nanti bengkok pinggang kita nanti kalau pakai motor nggak pakai suspensi. Koinori nggak ada. Oh, Koinori nggak ada? Ya. Oh iya, makanya nggak pernah dipakai ya. Nah, Terus Koinori itu tadi kan ada Luis ada bahas Koinori ya. Om juga tahu nih Suzuki Koinori nih. Cuman baru tahu nih kalau ternyata nggak ada suspensi. Nah, jadi Koinori itu dia mesinnya 4 tak ya kalau nggak salah Iya, ya. Nah, iya, kebetulan betul. yang ini dia motornya ini 2 tak. Nah,
Terus Jadi bisa ada lihat oli ya. samping ya. Betul, tapi Om sendiri bingung ya kenapa dibilang oli samping ya, padahal dia ngisinya di tengah gitu ya. Bukan di samping ya. Bukan, kenapa nggak ada oli tengah namanya ya? Oke, jadi ini sama diisi bensin, oli sampingnya juga jangan lupa diisi ya karena penting. Ya, lalu dinyalakan, dipakai seperti biasa gitu. Jadi motor ini jarang dipakai ya Om. Kebetulan Om jarang pakai, kenapa? Soalnya tiap dipakai ditawar terus di jalan soalnya Luis. Nanti suruh jual, Om nggak mau jual Omnya Luis. Karena ini dia punya cerita sendiri Luis buat Om ya. Karena ini motor selain jarang kita lihat di jalan, motor ini juga sebenarnya secara legalitas atau apa ya, kelengkapan surat menyuratnya ini lengkap. STNK, BPKB, bahkan fakturnya ada gitu. Jadi ini memang orisinilnya, cuma memang terus terang ini sudah cat ulang ya Luis ya, karena ini motornya tahun 66 Luis, 1966. Om sendiri belum lahir di situ. So muda ya gue ya. Nah Om, motor ini sejenis sama Monkey ya? Honda Monkey. Iya. Ya, sepertinya dia satu kelas lah ya. Kebetulan ini sama-sama Honda juga ya. Iya. Ada Honda Monkey, Honda Gorilla, itu yang ya belakangan ini kita juga banyak melihat mungkin di sosial media seperti Instagram gitu ya, orang banyak memposting Honda Monkey. Nah, cuma kebetulan yang Matic-nya ini, atau mungkin ini kelasnya untuk gender kaum hawa ya, atau perempuan ya, karena dia Matic ya, ini jarang gitu. Jadi dia kecil-kecil gitu. Ada Gorilla, Monkey, terus ada Honda Cali kalau pernah dengar ya. Nah ini Cheren. Oh ya Om, tadi kan ada Monkey, Gorilla, sama Honda Keren. Ya. Kenapa sih di Jepang banyak motor yang kecil-kecil gitu ya? Nah jadi gini ya, Om sendiri belum pernah ke Jepang ya, tapi Om suka lihat film-film Jepang itu. Di sana kalau Om lihat Jepang itu kotanya itu jalannya tuh kecil-kecil ya, terus rumahnya juga ya sangat dempet-dempetan gitu, sehingga mungkin orang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain itu Luis nggak butuh kendaraan-kendaraan besar. Misalkan dia mau beli sayur gitu ya ke kedai sebelahnya, atau mungkin mau ke tempat kawannya nggak jauh-jauh. Jadi buat apa motor-motor yang besar atau kendaraan besar, apalagi jalannya tuh sempit-sempit. Nah kalau misalkan orang-orang sana mau bepergian jauh, kalau yang Om lihat di TV itu mereka biasanya pakai kayak kereta gitu. Jadi di sana tuh sarana transportasi umumnya itu sudah sangat bagus, sehingga masyarakat di Jepang itu sangat jarang menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. Jadi kendaraan-kendaraan gini sifatnya hanya untuk pelengkap saja, bukan yang utama. Makanya itulah kenapa kendaraannya tuh ada beberapa, atau ya kebanyakan tuh yang kecil-kecil gitu di Jepang, karena jalannya juga sempit ya. Dan parkirnya juga sempit. Nah betul, parkirnya sempit. Dan yang Om tahu juga, Jepang atau mungkin Tokyo ya, kota Tokyo itu adalah salah satu kota dengan tingkat kemahalan yang tertinggi seluruh dunia. Ya mungkin ada beberapa kota lainnya gitu ya, tapi Tokyo salah satu yang tertinggi. Om nggak tahu itu peringkat keberapa, tapi tingkat kemahalnya yang pasti tinggi, sehingga mungkin kalau biaya parkirnya itu lebih mahal gitu ya. Kalau di sini kita bisa parkir 1.000-2.000, bayarnya di sana mungkin bisa lebih. Makanya 5.000 lah. 5.000 ya nggak tahu juga ya. Om kan nggak pernah ke Jepang. Nah, atau lu mau ajak Om ke Jepang boleh? Nah Om, Ya. pas Om beli udah jadi kayak gini atau harus bangun lagi? Kayak harus direstorasi lagi? Jadi gini, pertama Om dapat sepeda motor ini tuh kondisinya itu mengkhawatirkan. Ya, karat di mana-mana. Dan namanya motor tua ya. Coba sih tahun 1966. Berarti sudah berapa tahun tuh usianya? Coba
2021 dikurangi 1966. Udah berapa tahun tuh kira-kira? Sekarang tahun 2021. Ini motor tahun 1966. Berapa ya? 55 Om. Betul? Ya. Betul sekali. Jadi ini motor sudah usianya 55 tahun. Jadi wajar dong kalau ada karatan gitu ya, ada beberapa bagian keropos. Makanya Om coba perbaiki sedikit-sedikit. Jadi ya Om melakukan yang namanya modifikasi atau bukan modif ya, restorasi. Restor. Ya, direstorasi sehingga jadilah dia seperti ini. Jadi awal pertama Om dapat ini semula warnanya merah. Terus Om coba dikasih ulang ya? cat dengan tema agak kekinian ya, dikasih warnanya putih sengaja biar mencolok, dikasih stripping hijau stabilo seperti itu, yaitu kembali lagi ke selera sih, tapi buat Om ini yang paling cocok gitu, makanya Om pilih warna ini. Nah Om, Ya, modifikasi di motor ini ada nggak ya? modifikasinya ada, Apa tuh? keranjang. Ini kenapa Om bilang modifikasi, karena ini sebenarnya keranjang sepeda, bukan keranjang sepeda motor, sepeda dayung. Sepeda mini Om masukin di sini. Kebetulan cocok, ukurannya pas, ya sudah Om pasang. Dan Cocok. ternyata setelah dipasang, lucu juga ya. Walaupun kayaknya kecil sekali gitu ya, Iya. kita naruh barang pun juga paling barang-barang tertentu aja. Nggak bisa nih bawa LPG 3 kilo, nggak bisa ya. Terus bawa beras gitu 1 karung itu nggak bisa di sini. Jadi jangan dicoba ya Luis ya. Harus yang lebih besar ya? Keranjangnya, iya, kalau mau bawa yang berat-berat, yang besar-besar, jangan pakai motor ini, tapi pakai Triseda yang ada gerobak di belakangnya. Belakangnya. Ya, Om bilangnya moge, motor gerobak. Nah Om, motor ini nggak bisa boncengan ya Om? Ya, jadi motor ini kan cc-nya cuma 50 ya Luis ya, jadi kasihan kalau dibawa beban terlalu banyak ya. Nanti takutnya nggak bergerak motornya di gas itu karena terlalu berat bebannya. Jadi memang joknya hanya ada 1 memang dari sananya. Kalau ditambah bisa kan? Bisa. Jadi kalau Luis mau bawa temennya misalkan bisa, tapi diikat di belakang, temennya diseret. Ya kalau bisa, cuman kalau motor begini sih saran Om jangan dipakai untuk ini ya, untuk yang beban berat ya, kasihan karena udah tua, cc-nya kecil lagi. Apa kita harus tambah ininya, keranjang lagi? Keranjang lagi di belakangnya? belakang. Ya bisa juga, tergantung Luis mau pakai motor ini buat apa nantinya. Modifikasi itu kan nggak ada batasan ya Luis ya. Luis mau pasang keranjang, gerobak, atau mungkin tambah rodanya jadi 9 juga ya, kayak Vespa yang ini, Vespa yang suka ada tanduk sapinya itu. Nah itu kan rodanya biasanya banyak tuh. Nah itu bisa juga, itu kan salah satu bentuk modifikasi juga. Nah Om, Ya sekali-sekali Luis bawa pulang boleh nggak? boleh bawa pulang, tapi kembalikan ya. Bawa pulang tukar duit juga boleh, nanti bilang papa juga ya. Jadi Om tunggu transferannya dari papa ya. Nah jadi itu dia obrolan Luis sama Om Gun tentang Honda Karen ini. Nah Luis masih ada nih mau ngevlog motor Om Gun yang lainnya. Stay tune terus di channel ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. See you the next vlog.